Tang Wulin menghela nafas. Tidak ada yang bisa dilakukan kemudian. Aku hanya harus membantu Xie melunasi utangnya. Xie, apakah kamu menerima hukumanmu? Elder Kai bertanya. Menanggapi kata-kata itu, Xie menundukkan kepalanya. Ya, saya menerimanya. Ini semua salahku. Jika saya berusaha untuk lebih sadar akan apa yang terjadi di sekitar saya, Yuanen Yehui tidak akan menderita rasa malu seperti itu. Aku akan menerima hukumannya. Petik 2. Melihat ketulusan di matanya, Penatua Kai mengangguk, ekspresinya melembut. Dia menoleh ke Yuanen. Yuanen Yehui, dia mengintipmu dan mengaku bersalah. Namun, Anda masih salah untuk melukainya dalam kemarahan Anda. Menurut penyelidikan, jika bukan karena siswa lain turun tangan untuk menghentikan Anda mungkin benar-benar telah membunuh Xie. Aku bisa mengerti rasa malumu sebagai seorang gadis, tapi kesalahan Xie tidak sebanding dengan nyawanya. Lagi pula, kamu sudah melukainya dengan parah, jadi jangan berpikir untuk membalas dendam nanti. Petik 2. Nafas Yuanen Yehui semakin tidak teratur, rahang mengencang dan tangan mengepal, meskipun dia berhasil tetap diam. Di dalam mata Penatua Kai memancarkan cahaya perseptif, gelombang tekanan langsung menghantam semua orang yang hadir. Yuanen Yehui akhirnya mengangguk, air mata mengalir di wajahnya. Puas, Penatua Kai menoleh ke Yue Zhengyu. Adapun bagi Anda, Yue Zhengyu, saya tahu bahwa klan malaikat suci Anda mengambil alih diri Anda sendiri untuk membasmi para master jiwa jahat, tetapi Yuanen Yehui bukanlah salah satunya. Dia memiliki jiwa bela diri kembar, dengan yang utama adalah kera raksasa Titan. Selain itu, Akademi bahkan telah menyelidikinya dan menilai bahwa dia bukanlah seorang guru jiwa jahat. Meskipun telah diperingatkan oleh penegak hukum sebelumnya, Anda memilih untuk bertindak secara independen terhadapnya. Karena Anda mengabaikan penilaian Akademi, kami tidak dapat memaafkan Anda atas tindakan Anda kali ini. Untuk hukuman Anda harus membersihkan Spirit Ice Plaza sendiri selama sebulan penuh. Selain itu, Anda akan membayar 5.000 poin kontribusi kepada Yuanen Yehui untuk trauma mentalnya, mengerti? Petik 2. Aku, Yue Zhengyu masih tidak percaya dia telah melakukan kesalahan dan enggan menerima hukuman. Namun, sebagai anggota klan malaikat suci, dia mengerti betapa menakutkannya Silver Moon Douluo. Berbicara kembali bukanlah pilihan baginya. Dia bisa saja merusak sesuatu dengan seberapa cepat dia mengangguk. Saya akan menerima hukuman saya. Penatua Kai sekarang mengarahkan pandangan singa ke Tang Wulin, Gu Yue, dan Su Xiaoyan. Sebagai siswa yang bekerja, Anda seharusnya memahami situasi dengan jelas sebelum Anda bertindak. Terutama kamu, Tang Wulin. Jangan lupa Anda adalah ketua kelas dari kelas 1. Namun, kalian semua menyerang seperti orang bodoh. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang situasinya, Anda semua salah menangani situasinya. Kecuali untuk Gu Yue yang tidak bertindak, dan karena itu tidak akan dihukum. Su Xiaoyan, Anda didenda 1.000 poin kontribusi, dan Tang Wulin, Anda didenda 10.000 poin kontribusi. 5 dari 10.000 harus dibayarkan kepada Yuanen Yehui sebagai kompensasi trauma mental. Mengerti? Petik 2. Apa? Tang Wulin mengangkat kepalanya untuk melihat Penatua Kai, matanya lebar. 10.000, tapi Xie didenda 15.000 karena mengintipnya. Mengapa saya didenda begitu banyak padahal saya tidak melakukan apa-apa? Saya tidak menerima ini. Tang Wulin berkata tanpa ragu sedikit pun. Dia akan baik-baik saja dengan hukuman seperti Yue Zhengyu, tetapi itu berbeda dalam hal uang. Ribuan logam olahan kelas 1 bisa dijual dengan harga sekitar 2.000 poin kontribusi, tapi itu tidak memperhitungkan biaya material. Mendapatkan logam untuk dipalsukan mengambil sebagian besar keuntungannya. Semua orang menatapnya dengan kaget saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dia benar-benar berani berbicara kembali dengan Penatua Kai. Anda tidak menerima. 20.000. Elder Kai berkata dengan acuh tak acuh. Gu Yue melangkah maju. Ini tidak adil. Elder Kai mencibir. Anda semua harus mengingat ini, Anda berada di dunia nyata sekarang. Keadilan. Konyol sekali. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, bagaimana Anda bisa berpikir untuk berbicara tentang keadilan? Jika Anda adalah negara kecil dan negara tetangga yang lebih besar menyerang Anda, apakah Anda akan mengeluh kepada mereka tentang ketidakadilan tersebut? Apakah menurut Anda mereka akan meminta pasukannya mundur, atau melawan Anda dalam pertempuran 1 lawan 1? Kembalilah dan bicarakan dengan saya tentang bersikap adil ketika Anda memiliki kekuatan untuk berdiri di tempat yang sama dengan saya. Jika Anda masih tidak menerima ini, maka Anda bisa keluar saja. Petik 2.
Penatua Kai bangkit dan menyerbu keluar, meninggalkan kata-kata ini di udara. Tang Wulin berdiri di sana, tercengang. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tahu Penatua Kai benar. Dia mencubit pahanya saat dia berjuang untuk menenangkan napasnya. Di dunia ini, keadilan tidak ada. Tidak, itu hanya bisa dicapai melalui fondasi kekuatan. Yang berkuasa membuat aturan, bukan yang lemah. Tapi dia tidak tahan memikirkan harus membayar 20.000 poin. Hukuman saya bahkan lebih buruk dari Xie. Siapa yang mencoba memprovokasi siapa di sini? Dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, Tang Wulin membawa teman-temannya kembali ke kamar mereka. Tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajah mereka. Saya minta maaf, Wulin, maaf aku membuatmu terjebak dalam hal ini. Biarkan saya menangani hukuman 20.000 poin Anda. Saya akan bekerja keras dan mendapatkan cukup poin untuk melunasi semuanya. Petik 2. Tang Wulin tertawa getir. Siapa yang kamu coba tipu? Itu berarti 20.000 poin. Bagaimanapun, kita bersaudara. Jangan menyebutkan hal seperti itu. Kami semua mengalami kerugian kali ini, jadi di masa depan, kami harus lebih berhati-hati. Dengan keterampilan pandai besi, Tang Wulin dapat menghasilkan uang paling banyak dari semuanya. Sebelum mereka pergi, Shen Yi telah memanggilnya dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. Dia menasihatinya bahwa ketegasan Penatua Kai berasal dari gelarnya sebagai ketua kelas. Ketua kelas mewakili seluruh kelas ketika mereka berinteraksi dengan guru. Secara alami, status mereka tinggi di antara rekan-rekan mereka. Untuk alasan yang sama, ketua kelas dihukum lebih keras daripada siswa lain untuk kesalahan yang sama. Setelah Shen Yi menunjukkan ini, Tang Wulin memahami pentingnya posisi dan kesalahannya. Dia tahu sekarang bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan selain menerima hukumannya. Xie memaksakan senyum. Ini salahku karena terlalu penasaran. Jika saya baru saja kembali dan bertanya kepada Anda, semua ini tidak akan terjadi. Saya masih perlu berterima kasih karena telah menyelamatkan saya. Jika bukan karena kalian, saya mungkin benar-benar telah ditebas oleh Yuan Yehui. Ngomong-ngomong, menurutmu kenapa dia menyembunyikan fakta bahwa dia perempuan? Petik 2. Saya pikir itu karena jiwa bela dirinya, kata Tang Wulin. Jiwa bela diri utamanya adalah kera raksasa Titan, dan mungkin memiliki banyak pengaruh terhadap tubuh seorang gadis. Mungkin dia takut orang-orang mengejeknya. Lalu ada jiwa bela diri malaikat jatuh, yang membuatnya mudah bagi orang lain untuk salah mengira dia sebagai master jiwa jahat. Jadi sepertinya dia menyembunyikan jenis kelaminnya untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia luar biasa. Kedua jiwa bela dirinya adalah eksistensi tingkat puncak. Tidak heran dia adalah perwakilan kelas untuk kelas 2. Saya tidak berpikir saya bisa melawannya sama sekali. Petik 2. Jadi bagaimana jika dia berubah menjadi kera raksasa Titan? Xie bergumam. Itu hanya selama pertempuran. Bukankah dia masih sangat cantik di waktu lain? Petik 2. Mendengar kata-katanya yang berbisik, Tang Wulin mengangkat alis. Baik, tidak perlu berpikir keras tentang itu. Ayo tidur lebih awal. Petik 2. Sementara Tang Wulin tahu keadaan seperti apa yang dialami Yuan Yehui, dia memutuskan untuk tidak melihat lebih dalam. Akan tidak sopan untuk membongkar rahasia orang lain. Mempertimbangkan sifat tangguh dari jiwa bela dirinya dan bakatnya, yang bahkan melampaui Wu Shiduo, dia menganggap kemampuannya memiliki batasan tertentu. Jika bukan itu masalahnya, maka Tang Wulin tidak tahu apa-apa tentang mengapa jiwa bela diri keduanya juga tidak memiliki 3 cincin jiwa. Setelah naik ke tempat tidur, Tang Wulin melompat ke meditasi. Dia fokus pada kekuatan jiwa yang beredar ke seluruh tubuhnya melalui metode surga misterius. Dalam dantiannya terbentuk pusaran kekuatan jiwa, menyedot lebih banyak energi itu dan menyebarkannya di antara tubuhnya. Esensi darahnya mengalir melalui meridiannya, mempercepat sirkulasi. Meskipun tingkat peningkatan kekuatan jiwa bela diri dan jiwanya sama-sama lambat, kecepatan kultivasinya mengikuti kecepatan pengguna jiwa bela diri yang kuat. Pada tanda-tanda pertama cahaya menerobos cakrawala, dia beralih ke latihan mata ungu iblisnya. Setelah itu sarapan bersama teman-temannya. Dia melihat Xie dan mengerutkan kening. Meskipun Xie telah dirawat malam sebelumnya, dia masih pucat karena kehilangan darah. Dalam perjalanan ke kelas, Su Xiaoyan menggodanya karena mengintip apa yang tidak boleh dia lihat dan bahwa luka-lukanya hanya membuatnya benar. Kemuraman menyelimuti Xie, membuatnya tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Seolah-olah dia membawa beban berat di hatinya. Ada apa, Xie?
Apakah kamu masih memikirkan tentang apa yang terjadi kemarin? Tang Wulin menyikutnya dengan siku. Ya, Xie mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Tang Wulin. Wulin, apa menurutmu aku bertingkah buruk kemarin? Seorang gadis jelas akan marah jika seseorang mengintipnya, kan? Petik 2. Tang Wulin mengangkat bahu. Tentu saja, Anda melihatnya telanjang. Jadi, Anda harus segera mendapatkan cukup uang untuk mengimbanginya. Tapi hati-hati jika Anda bertemu dengannya lagi. Sama sekali tidak melakukan apapun untuk membuatnya marah. Dia benar-benar mencoba membunuhmu kemarin, kau tahu. Petik 2. Xie mengangguk dalam diam. Segera, keempatnya menemukan Wu Zhangkong menunggu mereka di ruang kuliah. Dia melanjutkan apa yang dia tinggalkan di pelajaran sebelumnya, menyelam ke dasar-dasar pembuatan mecha. Topik tersebut telah menggelitiknya sejak masa kanak-kanak, jadi dia mendengarkan dengan penuh perhatian, menikmati istirahat sebelum memikirkan hutangnya yang membengkak lagi. Semester ini kalian semua punya satu tugas, buat mecha kalian sendiri. Sekarang, saya akan mengumumkan grup Anda. Kelompok 1, Tang Wulin, Gu Yue, Luo Guixing, dan Wu Siduo. Petik 2. Tang Wulin menatap Wu Zhangkong dengan heran. Semua orang lainnya diorganisir menjadi 7 kelompok. Kami yang ke-8. Setelah menyatakan bahwa kelompok 1 terdiri dari 4 perwakilan kelas, Wu Zhangkong mengumumkan kelompok lainnya. Setiap kelompok memiliki setidaknya 10 orang, dan jumlah bakat setiap kelompok pada dasarnya setara dengan yang lain. Kamu harus bisa menggunakan mecha yang kamu buat. Adapun bagaimana Anda membuatnya, itu terserah Anda. Saya hanya membahas dasar-dasar pembuatan mecha sampai saat ini, jadi Anda harus pergi ke perpustakaan untuk mempelajari hal-hal seperti bahan apa yang harus digunakan. Untuk membuat mecha Anda akan membutuhkan bantuan semua orang di grup Anda. Anda harus membuat mekanisme Anda pada akhir semester. Jika ada grup yang memiliki satu orang tanpa mekanisme yang lengkap, seluruh grup akan kehilangan nilai. Seorang anggota tunggal yang gagal dalam penugasan ini berarti tersingkirnya seluruh grup, dan Anda semua akan ditarik dari Shrek. Selain itu, kalian semua bisa melupakan tentang menyelesaikan tugas dengan setengah hati. Di paruh kedua semester, Anda akan diajari cara mengemudikan mecha biasa. Kurikulum Akademi Shrek bertujuan untuk membesarkan siswa yang berpengetahuan luas, jadi bagian dari ujian akhir akan menjadi kompetisi mecha di seluruh kelas. Siswa yang berada di peringkat 10 terbawah untuk kompetisi itu akan dikeluarkan. Petik 2. Proklamasi Wu Zhangkong membuat semua orang merinding dan meningkatkan tekanan yang mereka alami. Bahkan jika semua orang kuat secara individu, tidak mungkin membuat mecha tanpa bantuan teman sekelas mereka. Dengan kata lain, mereka harus saling mengandalkan. Kerja sama sangat diperlukan untuk tugas ini. Ujian di akhir semester juga termasuk kompetisi kelompok di mana masing-masing kelompok akan memilih 4 mecha pilot terkuatnya untuk bertanding sebagai satu tim. Aturan spesifik akan diumumkan mendekati tanggal kompetisi. Wu Zhangkong berhenti sejenak untuk membiarkan informasi ini meresap, lalu dengan sedih berkata, sekarang saya akan memberi Anda waktu setengah jam untuk berkumpul ke dalam kelompok Anda dan mendiskusikan rencana Anda. Berhati-hatilah, Anda tidak punya banyak waktu untuk tugas ini seperti yang Anda pikirkan. Petik 2. Metode pengajaran Akademi Shrek jelas berbeda dari yang biasa dilakukan para siswa ini. Di sini, studi independen didorong. Sangat sedikit waktu, paling lama beberapa jam, dihabiskan di kelas setiap hari. Siswa dapat menunda-nunda dan bermain-main dan tidak ada yang peduli dengan mereka. Namun, jika mereka tidak lulus ujian di akhir semester, mereka akan dikeluarkan, dan tidak ada yang mau dikeluarkan dari Akademi Shrek. Jadi, satu-satunya pilihan mereka adalah menuangkan darah dan keringat ke dalam studi mereka. Sudah menjadi aturan yang sudah lama ditetapkan bahwa 10 siswa yang berada di peringkat terbawah kelas akan dikeluarkan pada setiap akhir semester. Itu 10% dari kelas. Bahaya ini mendorong semua orang, terutama siswa yang lebih lemah, untuk bekerja keras. Bagi mereka, kemungkinan pengusiran itu terlalu nyata. Tepat ketika Tang Wulin hendak mulai mendiskusikan rencana dengan kelompoknya, dia merasakan tatapan seseorang. Setelah berbalik untuk melihat siapa yang menatapnya, dia melihat Su Xiaoyan dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Kekhawatiran memenuhi matanya. Dalam hal kekuatan keseluruhan, Su Xiaoyan adalah yang terlemah dari 4 di kelas 0. Dia juga lemah secara individu dan hanya menebusnya dengan memanfaatkan celah dalam pertempuran tim. Namun, dalam pertarungan 1 lawan 1, hampir semua orang bisa mengalahkannya, bahkan jika itu malam hari.
Meskipun keterampilan jiwa atribut astrologi memiliki kekuatan absolut, Su Xiaoyan tidak bisa bergerak ketika dia menggunakan miliknya. Dia tidak bisa menindaklanjuti dengan serangan saat lawannya ditahan. Tang Wulin berdiri dan berjalan ke Su Xiaoyan. Merasa cemas, Su Xiaoyan mengangguk. Jangan terlalu memikirkannya, kata Tang Wulin. Bekerja saja untuk mencapai peringkat 30 untuk saat ini. Master Jiwa mendapatkan lonjakan kekuatan besar di peringkat 30, Anda tahu. Kami akan membantu Anda membuat misya yang sesuai untuk kekuatan Anda. Selain itu, kami hanya membuat misya sampai kami beralih ke Battle Armors. Kami pasti akan lulus ujian akhir kami. Petik 2. MN. Su Xiaoyan mengangguk, semangatnya diperbarui. Aku akan melakukan yang terbaik. Tang Wulin kembali ke kelompoknya dan menatap Gu Yue, Luo Guixing, dan Wu Siduo. Grup kami tidak sesederhana kelihatannya, katanya. Kami sudah menyiapkan pekerjaan untuk kami. Saya menempa, desain Gu Yue, merek Luo Guixing, dan Wu Siduo akan mengurus pemeliharaan. Namun, kami masih memiliki beberapa hal yang perlu kami putuskan. Misya macam apa yang cocok untuk kita masing-masing? Bahan apa yang akan kami gunakan? Inilah yang saya usulkan, kita akan membeli logam kita sendiri, Gu Yue akan merancang desain yang sesuai, dan kemudian saya akan memalsukannya. Saya jamin setiap bagian akan setidaknya ribuan kelas 1. Petik 2. Setiap bagian. Luo Guixing menatapnya dengan kaget. Berapa tingkat keberhasilan Anda? Tang Wulin menatap matanya dan mengungkapkan senyum nakal. 100%. Tang Wulin biasanya tidak akan membual tentang tingkat keberhasilannya, tetapi setelah berhasil memurnikan roh dan mencapai peringkat kelima, pemurnian 1000 kelas 1 jauh lebih mudah baginya. Selain itu, palu peraknya yang berat telah berevolusi menjadi pemurni roh, yang semakin membantunya saat dia menempa. Sama seperti Luo Guixing, Wu Siduo juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ribuan kelas 1 sudah cukup baik untuk membuat armor perang. Menggunakan bahan seperti itu untuk membuat misya sangat boros. Jika mereka benar-benar menggunakan metal dengan kualitas seperti itu, misya mereka akan memiliki keuntungan yang luar biasa terhadap yang lain dari tingkatan yang sama. Tiba-tiba, Gu Yue angkat bicara. Kalau begitu, mari kita buat armor tempur. Kita bisa melewati pembuatan misya. Kata-katanya mengejutkan Wu Siduo dan Luo Guixing. Ribuan logam halus adalah persyaratan dasar untuk membuat baju besi perang, lanjut Gu Yue. Karena penyulingan 1000 kelas 1 sudah dekat dengan penyulingan roh dan memiliki beberapa petunjuk kehidupan, kita seharusnya bisa membuat baju besi perang 1 kata. Kami adalah anggota Dewan Kelas, jadi kami harus melakukan yang lebih baik dari rekan-rekan kami. Mempelajari cara mengontrol misya hanya membuang-buang waktu. Kita akan menjadi master armor pertempuran di masa depan. Saya seorang desainer peringkat keempat, jadi jika Anda semua bersedia mempercayai saya pikir saya memiliki kesempatan 70% untuk merancang desain baju besi pertempuran yang tepat. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, hanya desain baju perang 1 kata. Bahkan mungkin tidak lebih kuat dari misya, tapi saya yakin Anda semua mengerti apa artinya jika kita benar-benar berhasil melakukannya. Petik 2. Tang Wulin sama terkejutnya dengan yang lain, tetapi dia harus mengakui bahwa, meskipun itu berani dan sembrono, proposal Gu Yue masuk akal. Setelah melihat dan belajar tentang perlengkapan perang, dia merindukan hari di mana dia akan memiliki perangkatnya sendiri. Mereka semua berharap menjadi master armor pertempuran suatu hari nanti. Jika ada kesempatan hari itu akan datang lebih cepat, bahkan jika mereka hanya akan menggunakan armor perang 1 kata, mereka akan kesulitan untuk melawan godaan. Selain itu, rencana ini akan memberi mereka pengalaman yang berguna untuk membuat baju besi perang 2 kata mereka di masa depan. Apakah kita punya cukup waktu? Luo Guixing bertanya dengan nada lebih rendah dari biasanya, senyum riangnya yang biasa tidak terlihat. Saya harus bisa menyelesaikan semua desain, jawab Gu Yue singkat. Kamu harus mulai membuatnya saat aku mendesain. Tapi, jika kamu satu-satunya yang membuatnya, kita pasti tidak akan punya cukup waktu. Petik 2. Armor pertempuran tidak seperti misya. Misya terbuat dari beberapa bagian besar yang bisa disatukan secara kasar, dan selama inti sirkuit dalam baik-baik saja, itu bisa digunakan. Di sisi lain, armor pertempuran membutuhkan pengerjaan yang cermat karena mereka harus bekerja sebagai perpanjangan tangan dari pengguna. Bahkan armor perang 1 kata pun tidak memiliki ruang untuk kesalahan dalam hal ini. Armor pertempuran terdiri dari banyak bagian kecil, masing-masing dengan inti sirkuitnya sendiri. Selanjutnya,
Setiap inti sirkuit harus kompatibel dengan master jiwa yang menggunakan baju besi pertempuran. Akibatnya, kerumitan desain armor pertempuran jauh lebih tinggi daripada Misha, yang bahkan tidak memperhitungkan kesulitan dalam membuat armor pertempuran. Luo Guixing mengerutkan alisnya. Saya pembuat Misha peringkat ketiga. Sejujurnya, saya rasa saya tidak bisa membuat baju besi perang. Ini terlalu sulit. Saya tidak yakin apakah saya bisa membuat satu set pun pada akhir semester. Petik 2. Saya suka ide Gu Yue, Wu Shiduo menimpali. Saya ingin mencoba membuat baju perang juga. Guru Wu tidak mengatakan bahwa kami perlu membuat mekanisme penuh. Bahkan jika masing-masing dari kita hanya memiliki satu set perlengkapan perang yang tidak lengkap dan bertarung melawan siswa lain yang akan menggunakan Misha, mengapa kita perlu takut? Seorang master jiwa harus memiliki 5 cincin agar bisa menggunakan baju besi pertempuran satu kata, tetapi Anda tahu kami bukan master jiwa biasa. Kita harus bisa menggunakan set perlengkapan perang yang tidak lengkap. Saya dapat membantu Anda membuatnya. Kita seharusnya hanya berusaha untuk membuat produk yang berkualitas. Jika kita tidak bisa menyelesaikan dalam satu semester, kita akan menyelesaikannya dalam 2 semester. Jika saya tidak salah, kita mungkin akan mulai belajar bagaimana membuat armor perang di kelas 3. Menjadi master armor pertempuran satu kata adalah persyaratan untuk lulus. Kita harus mulai meletakkan dasar yang kokoh untuk memasuki pelataran dalam sesegera mungkin. Petik 2. Luo Guixing memandang Tang Wulin. Bagaimana menurutmu, ketua kelas? Rencana ini adalah pertaruhan yang cukup besar, jawab Tang Wulin. Wu Shiduo mengerutkan kening pada Tang Wulin, Gu Yue menatapnya dengan mata menyala-nyala, dan Luo Guixing memberinya sedikit anggukan. Ini benar-benar rencana yang berisiko. Mereka ditugaskan membuat Misha, namun mereka ingin bermain api dan membuat baju perang. Sukses akan menjadi fantastis, tetapi jika mereka gagal atau membuat terlalu sedikit bagian armor pertempuran, evaluasi mereka di akhir ujian semester akan menjadi tidak pasti. Jika kami berhasil, kami pasti akan menuai hasil yang spektakuler. Saya pikir membuat perlengkapan perang akan menjadi cara terbaik untuk meningkatkan keterampilan kami dalam profesi kami juga. Petik 2. Mata Tang Wulin bersinar dengan tekad saat dia mengepalkan tangannya. Dia tidak pernah menjadi orang yang mundur dari tantangan. Saya pikir kita harus mencobanya. Sejak dia membangunkan rumput Blue Silver yang lemah sebagai jiwa bela dirinya, Tang Wulin tidak punya pilihan selain berjalan dengan susah payah ke depan, bertahan sampai dia menemukan jalannya menuju kebesaran. Sekarang setelah seseorang muncul dengan sendirinya, dia akan menjadi idiot jika tidak mengambil risiko. Baik, mari kita mencobanya. Mata Luo Guixing bersinar dengan tekad seperti yang lainnya. Secara alami, dia memahami keuntungan membuat armor tempur mereka di kelas 1. Meskipun rencana ini merupakan tantangan, ini juga merupakan peluang. Tang Wulin menoleh ke Gu Yue. Karena kita sudah memutuskan ini, kita harus mulai secepatnya. Kita membutuhkan tempat untuk membuat armor perang terlebih dahulu. Selain itu, kami harus merahasiakan apa yang kami lakukan. Bahkan para guru pun tidak bisa menciumnya. Kedua, saya akan membutuhkan Anda semua untuk memilih logam yang paling cocok untuk baju perang Anda. Kita tidak bisa menggunakan satu set lengkap baju besi perang seperti sekarang, jadi saya sarankan memilih satu logam untuk sementara. Dengan begitu, akan lebih sedikit kemungkinan komplikasi selama proses pembuatannya. Petik 2. Gu Yue, Luo Guixing, dan Wu Shiduo mengangguk. Mencoba membuat baju besi pertempuran berada di luar jangkauan kemampuan mereka, beban tambahan di pundak mereka. Namun, jika mereka memilih Misha, maka mereka tidak akan ditantang sama sekali. Misha biasa tidak membutuhkan logam langka, dan hanya perlu 100 kali dimurnikan. Mereka memahami bahwa tanpa tantangan, peningkatan mereka akan terbatas. Meskipun demikian, mereka harus berhati-hati dalam menjalankan rencana mereka. Armor pertempuran tidak bisa diremehkan. Jadi, cari tahu logam apa yang kamu inginkan secepat mungkin, lanjut Tang Wulin. Setelah kamu memutuskan, berikan padaku. Saya akan memperbaikinya ribuan untuk Anda. Saya sangat percaya diri dengan 1000 keterampilan pemurnian saya. Gu Yue, segera mulai menyusun desain. Kami tidak punya waktu untuk disia-siakan. Tetapi saya tidak berpikir Anda harus mendesain keseluruhan set sekaligus, karena jika Anda melakukannya untuk semua orang, itu akan memakan waktu terlalu lama. Kita harus membahas ini satu persatu. Misalnya, kita harus mulai dengan potongan lengan yang tepat untuk semua orang. Anda akan mendesain, lalu Luo Guixing dan Wu Shiduo akan membuatnya.
Kemudian setelah kita semua memiliki bagian lengan bawah yang tepat, kita dapat melanjutkan ke bagian berikutnya. Dengan begitu, kami akan menyelesaikan setiap langkah secara bertahap dan metodis. Ini harus menjadi metode yang paling efisien. Petik 2. Sementara yang lain telah menyuarakan pemikiran mereka tentang proposal Gu Yue sebelumnya, roda gigi di kepala Tang Wulin telah berputar terlalu cepat. Dia mengerti bahwa karena mereka baru saja berkenalan dan dipaksa untuk bekerja sama, maka kepercayaan di antara mereka terbatas. Membuat baju besi satu orang terlebih dahulu tidak akan terlihat adil dan motivasi mereka akan turun. Keempat profesi mereka diperlukan dalam proses pembuatan baju besi pertempuran. Misalnya, sebagai seorang mekanik, Wu Shiduo memiliki tugas penting untuk meningkatkan dan menyempurnakan mesia dan baju besi pertempuran. Luo Guixing tersenyum. Ketua kelas sangat berwawasan. Saya pikir cara ini adalah yang terbaik juga. Mari kita mulai dengan cepat. Saya yakin kita semua memiliki beberapa logam dalam pikiran yang mungkin paling cocok untuk diri kita sendiri. Tang Wulin, aku akan memberitahumu logam apa yang aku pilih besok. Petik 2. Wu Shiduo ragu sejenak, sebelum merilekskan bahunya. Aku akan memberitahumu besok juga. Gu Yue juga memperjelas penerimaannya. Adapun Tang Wulin, ini bukan masalah baginya. Dengan pengalaman bertahun-tahun menempa, dia sudah tahu jenis logam apa yang cocok untuknya. Tang Wulin menyapu pandangannya ke seluruh kelompok. Ingat, saat Anda memilih logam yang ingin Anda gunakan, pertimbangkan tingkat kemampuan Anda. 5 cincin adalah persyaratan untuk menggunakan baju besi perang satu kata, dan kita semua sangat kekurangan itu. Wu Shiduo, basis kultivasi Anda adalah yang tertinggi, jadi Anda memiliki lebih banyak kelonggaran. Namun, kami bertiga tidak dapat memilih logam yang terlalu kuat. Jika kami melakukannya, kami mungkin tidak dapat menggunakan produk jadi. Petik 2. 3 lainnya mengangguk, semangat mereka menyala-nyala. Membuat baju besi perang satu kata mungkin menjadi tantangan yang menjulang tinggi untuk dihadapi, tetapi bahkan jika mereka tidak berhasil, mereka akan belajar lebih banyak daripada dengan membuat mesia. Dibandingkan dengan mereka, kelompok lain sibuk dengan diskusi. Ada jauh lebih banyak orang di kelompok lain, jadi tentu saja ada lebih banyak yang perlu mereka diskusikan. Tang Wulin adalah yang pertama selesai. Saat dia mengamati kelompok lain dalam diskusi panas mereka, dia tidak bisa membayangkan mereka selesai sebelum malam tiba. Mungkin inilah yang ingin dilihat akademi. Adapun logam apa yang paling cocok untuk Tang Wulin, dia sudah tahu jawabannya. Seringkali, seseorang harus percaya pada takdir. Perak berat adalah logam pertama yang dia sempurnakan ribuan, yang pertama dia sempurnakan di tingkat pertama, dan yang pertama dia sempurnakan. Bisa dikatakan bahwa perak berat adalah jimat keberuntungannya. Bahkan palu berharganya terbuat dari versi halus logam ini. Perak berat dianggap sebagai logam tingkat menengah bawah. Itu memiliki keuletan yang layak dan penguatan kekuatan jiwa. Armor pertempuran satu kata yang dia rencanakan adalah batu loncatan penting di jalannya untuk menjadi master armor pertempuran yang lengkap. Namun, tujuannya saat ini bukanlah untuk menciptakan baju besi perang satu kata yang kuat, tetapi untuk berhasil membuatnya di tempat pertama. Dia harus berhasil dan menemukan jenis baju perang yang paling cocok untuknya. Lagi pula, hanya baju besi perang dua kata yang bisa menyatu dengan tubuh penggunanya, dan hanya itu yang dianggap sebagai baju besi perang sejati. Ketika saat itu tiba, dia akan membutuhkan logam berkualitas lebih tinggi untuk meningkatkan perangkatnya. Dia akan menjalani jalan ini selama sisa hidupnya. Saya akan menggunakan perak berat. Tang Wulin tidak repot-repot memikirkan banyak hal. Gu Yue, apa kamu tahu logam apa yang ingin kamu gunakan? Tang Wulin bertanya. Seperti yang dia pikirkan, Gu Yue memenuhi harapannya dan sudah memiliki sesuatu dalam pikirannya. Perak ajaib, perak ajaib. Tang Wulin menatapnya, wajahnya tercampur keheranan. Kemudian, dia mengangguk setuju. Pilihan bagus. Ini sangat pas untukmu. Meskipun perak ajaib tidak sekuat atau sekeras perak berat, ia memiliki sifat koneksi elemen. Ini sangat cocok untuk inti sirkuit perangkat jiwa jarak jauh. Ini juga logam kelas menengah. Secara relatif, perak ajaib lebih berharga daripada perak berat. Untungnya, harganya tidak terlalu mahal. Perak ajaib digunakan secara luas untuk inti sirkuit, terutama dalam peralatan perwira tentara berpangkat tinggi. Karena jiwa bela diri Anda adalah elementalis, properti koneksi unsur sangat penting bagi Anda. Saya tidak bisa cukup mengatakan betapa hebatnya pilihan Anda. Petik 2. Bagaimana dengan kamu? Gu Yue bertanya. Saya memilih perak berat, jawab Tang Wulin.
Kami sudah mengincar sesuatu di luar kemampuan kami, jadi memaksimalkan peluang kesuksesan adalah prioritas nomor satu kami. Kamu tidak ingin mencoba untuk memperbaiki semangat. Tidak bisakah kita mencoba membuat baju besi perang dua kata dengan segera? Gu Yue bertanya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin membidik terlalu tinggi. Saat ini, saya masih di 2 cincin jiwa. Butuh waktu sekitar 2 bulan untuk mencapai 3 cincin. Bahkan kemudian, 3 cincin masih jauh dari persyaratan 6 cincin untuk baju besi perang dua kata. Kurasa aku juga tidak bisa memurnikan roh apapun yang cukup baik untuk baju besi dua kata. Setelah berada di level 2 kata, armor itu kemungkinan besar akan mengikuti kita seumur hidup. Kita harus menghubungkan hati kita dengannya dan memperlakukannya sebagai perpanjangan dari tubuh kita. Itulah mengapa kita membutuhkan logam yang sempurna. Saya benar-benar berpikir untuk menggunakan baju besi dua kata setelah saya memiliki 4 cincin dan saya seorang pandai besi peringkat 6. Sayangnya, itu akan memakan waktu setidaknya 3 tahun. Tapi ide Anda ada manfaatnya. Setelah kita memiliki pengalaman membuat baju besi satu kata, akan lebih mudah membuat baju besi dua kata di masa depan. Jadi, inilah yang saya pikirkan, kita akan menyelesaikan satu set lengkap armor perang dalam 2 tahun dan kemudian menguasai menggunakannya. Begitu kita memasuki kelas 4, kita mungkin bisa mulai dengan armor 2 kata. Jika kita bisa menyelesaikan set 2 kata sebelum ujian kelulusan, maka akan mudah untuk memasuki pelataran dalam. Petik 2. Gu Yue mengangguk setuju. Itu masuk akal. Kita seharusnya tidak menggigit lebih dari yang bisa kita kunyah. Bagaimana dengan Xie dan Su Xiaoyan? Profesi mereka lebih lemah. Saya tidak berpikir semuanya akan berjalan dengan baik dalam kelompok mereka. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan alisnya. Setelah melihat wajah cemas Su Xiaoyan beberapa jam yang lalu, dia terperangkap dalam kekacauan mental tentang apa yang harus dilakukan terhadapnya dan Xie. Dalam kelompok pembuat misya mereka, orang yang paling berpengaruh adalah mereka yang kuat atau terampil dalam profesinya. Baik Xie maupun Su Xiaoyan tidak terlalu menonjol dalam dua aspek ini, terutama dalam aspek kedua. Keduanya masih berada di peringkat pertama, bergelantungan di tangga paling bawah. Bagaimana kalau kita meminta guru untuk memindahkan mereka ke kelompok kita? Gu Yue bertanya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Terkadang, kemunduran tidak selalu berarti buruk. Ini bisa menjadi tekanan untuk membuat seseorang bekerja lebih keras. Ketika saya pertama kali menemukan jiwa bela diri saya adalah rumput Blue Silver, saya hancur. Pada saat itu, saya bahkan kehilangan harapan untuk menjadi seorang master jiwa. Dan ketika jiwa roh pertama saya berubah menjadi cacat, saya hampir menyerah. Tapi saya terus maju selangkah demi selangkah, berjuang untuk memperbaiki diri dan tidak pernah menyerah pada kemalasan. Saya tahu jika saya melakukannya, saya pasti akan tertinggal di belakang Anda semua dan tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan. Itulah mengapa saya pikir kita dapat membantu mereka secara halus tetapi tidak melakukan terlalu banyak. Selain itu, grup kami terdiri dari keempat anggota Dewan Kelas. Kami lebih kuat dari kelompok lainnya. Jika kami menambahkan orang lain, siswa lain tidak akan puas. Petik 2. Gu Yue merenungkan kata-katanya, tangan ke dagunya. Itu masuk akal. Xie dan Su Xiaoyan sama-sama berasal dari klan besar dan telah dimanjakan sejak kecil. Mereka tidak pernah harus menghadapi kemunduran yang nyata atau dipaksa untuk mengerahkan upaya sebanyak yang Anda lakukan, dan karena itu belum menunjukkan potensi penuh mereka. Beberapa stres akan baik untuk mereka. Ayo lakukan apa yang kamu katakan. Petik 2. Jika perlu, kami akan turun tangan dan membantu mereka, kata Tang Wulin. Xie adalah pembuat misya dan Su Xiaoyan adalah seorang desainer. Xie harus menjadi lebih kuat sendiri, jadi Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Saya yakin dia akan mampu melewatinya. Adapun Xiaoyan, Anda bisa membantunya berkembang sebagai desainer. Oh iya, kapan Anda menjadi desainer peringkat keempat? Anda menakjubkan. Gu Yue memutar matanya ke arahnya. Apakah Anda memuji saya atau diri Anda sendiri? Jangan lupa, Anda sudah menjadi pandai besi peringkat 5. Ditambah lebih mudah bagi desainer untuk maju pangkat daripada pandai besi. Kekuatan spiritual saya sangat tinggi, jadi saya memiliki keuntungan besar dalam hal mendesain. Karena kekuatan spiritual Xiaoyan mendekati 500 poin, itu seharusnya tidak menjadi masalah baginya juga. Hanya masalah waktu sebelum dia meningkatkan pangkatnya. Petik 2. Tindakan selanjutnya adalah mendapatkan perak berat dan perak ajaib. Untungnya, Tang Wulin memiliki stok. Tiba-tiba,
Komunikator jiwa Tang Wulin berdering. Senyuman terbentuk di bibirnya ketika dia melihat nomor itu. Guru, MN. Saya di kota Shrek sekarang. Kapan kamu bisa keluar? Suara Mu Chen terdengar jelas melalui speaker komunikator. Sore hari, kalau begitu aku tidak ada kelas. Di mana Anda tinggal? Tang Wulin bertanya. Beberapa saat kemudian, Tang Wulin menuliskan alamatnya, sebuah tempat yang terletak di luar kota. Gu Yue, aku harus keluar sebentar setelah kita selesai makan. Saya tidak akan berada di kampus pada sore hari, jadi jika Anda butuh sesuatu, telepon saja saya. Petik 2. Baik, dia tidak mengorek lebih jauh. Setelah menghabiskan makan siang yang sangat banyak, yang pada dasarnya merupakan metode kultivasi untuknya, dia meninggalkan kampus dan memanggil taksi, langsung menuju ke alamat yang diberikan Mu Chen kepadanya. Tang Wulin hampir tidak bisa menahan kegembiraannya mengetahui gurunya ada di sini. Mu Chen telah melakukan perjalanan panjang demi dirinya ke Akademi Shrek, tempat yang aneh dan asing baginya, belum lagi raksasa. Bahkan dengan taksi jiwa, butuh lebih dari 1 jam bagi Tang Wulin untuk mencapai tujuannya. Tetapi ketika dia melihat tanda yang tergantung di sisi gedung, dia tidak bisa mempercayai matanya. Itu adalah bangunan 3 lantai yang lusuh. Itu tidak terlalu besar meskipun terletak di pusat kota dan menghadap ke jalan. Yang paling mengejutkan dari semuanya, papan nama gedung bertuliskan, Blacksmith Association, Shrek Brand. Asosiasi Pandai Besi adalah asosiasi terkemuka yang membentang di seluruh benua. Selain itu, setiap kota besar memiliki cabang asosiasi pandai besi yang mengesankan. Bahkan Issea City adalah bangunan menjulang tinggi yang membuat Tang Wulin terpesona saat pertama kali melihatnya. Cabang di depannya juga mengejutkan Tang Wulin, tetapi untuk alasan yang berlawanan. Ini adalah kota Shrek, kota terbesar di benua. Tak terduga bagi kota yang begitu megah untuk memiliki cabang asosiasi pandai besi yang benar-benar lusuh dan terpencil. Mendorong pintu terbuka, Tang Wulin merasakan gelombang deja vu setelah melihat sekeliling lantai pertama. Denah lantai identik dengan yang ada di Issea City, satu-satunya perbedaan adalah ukurannya yang lebih kecil. Tang Wulin, di sini. Mendengar namanya dipanggil, dia berbalik ke arah suara itu, bertatap muka dengan senyum manis Musi. Kakak senior. Mata Tang Wulin berbinar saat dia bergegas ke sisinya. Hatinya tidak bisa menahan hangat saat bertemu dengan seorang teman lama di tempat asing. Begitu dia selangkah lagi, ekspresi Musi mengeras, ujung muram menarik-narik bibirnya. Dia menarik telinganya. Kamu masih ingat kakak perempuanmu ini? Mengapa Anda tidak menelepon saya sekalipun sejak Anda datang ke Shrek? Apakah kamu melupakan semua tentang aku? Petik 2. Aduh, kakak senior, tolong santai saja aku. Telingaku akan robek, Tang Wulin berteriak, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Wajah Musi memerah saat dia melepaskan telinganya. Apa yang kamu teriakkan? Ikutlah denganku untuk melihat ayah. Dia berbalik dan memimpin Tang Wulin menaiki tangga di sampingnya. Dengan punggungnya ke Tang Wulin, dia tidak bisa melihat senyumnya. Dengan hanya 3 lantai, secara alami tidak diperlukan lift di dalam gedung. Segera, keduanya tiba di lantai 3. Saat mereka menginjakkan kaki di lantai ini, mereka mendengar dentang logam pandai besi di tempat kerja. Musi membawa Tang Wulin ke ruang terdalam, membuka pintu geser, dan mengantarnya masuk. Itu adalah kantor dengan luas sekitar 100 meter persegi. Perabotannya tampak tua dan usang, jelas antik. Mu Chen berseri-seri pada Tang Wulin dari belakang mejanya. Tidak berhenti berdetak, Tang Wulin melangkah maju dan membungkuk. Guru, Mu Chen terkekeh. Silahkan duduk, si kecil. Tuangkan secangkir air untuk Wulin. Petik 2. Musi mendengus, tapi tetap melakukan apa yang diperintahkan. Menerima cangkir dan menyesapnya, Tang Wulin terkejut saat mengetahui bahwa sebenarnya itu adalah secangkir jus jeruk yang baru diperas, favoritnya. Itu jelas disiapkan beberapa waktu lalu. Dia menoleh ke Musi, dengan mata terbelalak. Dia menyeringai padanya sebelum duduk di sampingnya. Wulin, selamat, kata Mu Chen. Guru, saya beruntung hari itu. Saya tidak berpikir saya bisa berhasil jika saya mencoba lagi sekarang. Petik 2. Bagaimana mungkin itu hanya keberuntungan? Itu adalah buah dari usaha Anda. Kamu sudah menjadi pandai besi peringkat 4 3 tahun lalu, dan sejak itu, kamu telah memoles keterampilanmu setiap hari, perlahan bersiap untuk pemurnian semangat. Persiapan adalah kunci sukses, dan tanpa usaha Anda tidak akan berhasil. Jika bukan karena basis kultivasi Anda yang kurang, Anda akan menjadi pandai besi peringkat ke-5 sejak lama. Jadi, seberapa jauh Anda dari peringkat 30? Petik 2.
Saya masih di peringkat 28, jawab Tang Wulin. Tapi saya sangat dekat dengan peringkat 29. Saya yakin bahwa saya akan mencapai peringkat 30 dalam 2 bulan. Fantastis. Apakah kamu sudah terbiasa dengan kehidupan di Shrek? Petik 2. Aku baik-baik. Ada banyak tekanan, jadi aku tidak bisa rileks untuk sesaat. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Itu bagus. Tekanan akan memperkuat Anda. Saya tidak khawatir dengan ketekunan dan daya tahan Anda. Selama Anda dapat terus meningkatkan kekuatan jiwa Anda pasti akan memiliki kesempatan untuk menjadi pandai besi ilahi di masa depan. Ingatlah untuk tidak pernah berpuas diri. Prioritas nomor 1 Anda saat ini adalah meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Saya memiliki harapan bahwa Anda akan menjadi pandai besi suci sebelum ulang tahun Anda yang ke-20. Jika Anda melakukannya, maka Anda mungkin menjadi Divine Blacksmith pada usia 30. Petik 2. Hah, bukankah itu terlalu cepat? Tang Wulin tidak pernah menyangka gurunya memiliki harapan yang begitu tinggi untuknya. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Ini tidak terlalu cepat. Tubuh setiap orang mencapai puncaknya di usia 20-an. Bagi kami pandai besi, akan menjadi lebih sulit secara eksponensial untuk menyerang peringkat berikutnya setelah kami mencapai usia 30-an. Ambil Mang Tian misalnya. Dia menjadi pandai besi peringkat 5 di usia 40-an, jadi hampir tidak mungkin baginya untuk menjadi pandai besi suci. Blacksmithing adalah profesi yang sangat membutuhkan energi. Satu-satunya cara kita dapat naik ke tingkatan yang lebih tinggi adalah dengan tubuh yang kuat, esensi darah yang berlimpah, dan pikiran yang jernih. Nanti, Anda akan memahami betapa pentingnya persepsi Anda, yang dalam sekejap bisa mengangkat Anda ke level berikutnya. Dari pemurnian semangat dan seterusnya, pemahaman Anda tentang logam sama pentingnya dengan bakat dan keberuntungan Anda. Oleh karena itu, semakin cepat Anda meningkatkan peringkat Anda, semakin tinggi peluang Anda untuk menjadi pandai besi suci. Petik 2. Dimengerti. Tang Wulin mengangguk, memutuskan untuk bekerja lebih keras dari sebelumnya.